Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menguji. Di dalam terowongan yang gelap gulita, Xiaoyan memeluk King Lin dengan erat saat mereka menggunakan tanjakan terowongan untuk terus menurun. Di tangan King Lin ada batu cahaya bulan. Itu memancarkan cahaya lembut dan redup, memungkinkan Xiaoyan untuk melihat apakah rute di depan ada penghalang. Tidak jauh di belakang mereka berdua, lebih dari 10 cahaya redup mengikuti. Setiap orang menyandarkan punggung mereka ke dinding terowongan yang menciptakan suara cici yang bergema di dalam terowongan. Saat tubuhnya turun, tatapan Xiaoyan menyapu dua dinding terowongan di sampingnya. Beberapa saat kemudian, dia agak terkejut saat menyadari bahwa terowongan itu sangat mulus. Tidak ada bebatuan yang menonjol dari dinding. Melihat terowongan itu, tampaknya itu dibuat oleh beberapa pilar energi yang sangat besar yang dibebankan langsung melalui tanah. Setelah 2 hingga 3 menit turun dengan kecepatan yang sama, Xiaoyan akhirnya melihat dasar terowongan. Kakinya sedikit menekuk dan sesaat kemudian, tubuhnya yang membungkuk mencapai tanah, mengeluarkan suara yang teredam. Saat tubuhnya tegak, dia benar-benar meniadakan gaya kebalikan dari penurunannya. Setelah mendarat di tanah, Xiaoyan melepaskan King Lin dari pelukannya. Dia menariknya, mengambil beberapa langkah ke depan dan menyapu pandangannya ke terowongan di depannya. Seperti yang diharapkan, dia menemukan lebih dari 10 terowongan yang benar-benar gelap. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiaoyan tersenyum dan berkata kepada King Lin, "Kamu harus mencoba dan merasakan terowongan yang benar. Ini akan membutuhkan setidaknya beberapa hari sebelum kami dapat menyelesaikan pencarian jika kami berjalan menyusuri setiap terowongan." Iya. Mengangguk, tangan kecil King Lin menarik Xiaoyan. Matanya berkedip dan 3 bintik kecil berwarna hijau di sekitar pupil hijau gelapnya muncul dengan tenang. Karena cahaya redup di terowongan, Xiaoyan tidak dapat merasakan perubahan di mata King Lin. King Lin perlahan menutup matanya dan merasakan ki di terowongan. Lingkungan sekali lagi menjadi sunyi. Sesaat kemudian, gelombang suara yang teredam datang dari belakang, dan Xiaoyan tahu bahwa Xiao Ding dan yang lainnya telah menyusul. Memiringkan kepalanya, Xiaoyan memberi isyarat kepada Xiao Ding dan yang lainnya untuk tetap diam dan kemudian menunjuk ke King Lin yang bermata tertutup. Melihat tindakan Xiaoyan, Xiao Ding menganggukkan kepalanya. Dia membuat isyarat tangan dan menyebabkan orang-orang yang telah mendarat di belakangnya menelan pertanyaan mereka dengan penuh pengertian. Menempatkan tali di tangannya dengan benar, Xiao Ding dan anggota lain dari perusahaan mercenari Desert Metal perlahan-lahan menarik senjata mereka. Setelah itu, mereka diam-diam melangkah maju, mengepung dan melindungi Xiaoyan dan King Lin di tengah. Tatapan hati-hati mereka terus menyapu sekeliling mereka. Keheningan berlangsung beberapa saat sebelum King Lin akhirnya membuka mata hijaunya yang gelap secara bertahap. Tangan kecilnya menunjuk ke sebuah terowongan yang sedikit di sebelah kiri mereka dan berkata dengan lembut, "Tuan muda, meskipun terowongan lain juga memiliki sisa-sisa ki, terowongan ini memiliki yang terpadat. Sepertinya siapapun yang ada di sini menghabiskan waktu paling lama di sana setengah tahun yang lalu." Mendengar ini, tatapan Xiaoyan mengarah ke terowongan yang benar-benar gelap. Terowongan ini jelas sangat panjang. Saat tatapannya melihat ke atas, hanya ada kegelapan yang dalam. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia melihat situasi ini. Memiringkan kepalanya, Xiaoyan dan Xiao Ding bertukar pandang. Yang pertama kemudian menghela nafas lembut dan akan memimpin ketika dia dihentikan oleh Xiao Ding. "Tunggu sebentar," Xiao Ding menggelengkan kepalanya ke arah Xiaoyan.
Setelah itu, dia berbalik dan dengan lembut berkata kepada seorang pria besar dengan sosok yang kokoh, Han Mu, bisakah kamu menyelidiki sedikit untuk melihat apakah terowongan ini memiliki sesuatu yang tidak biasa tersembunyi di dalamnya? Iya. Mendengar ini, pria besar bernama Han Mu menganggukkan kepalanya. Dia berjalan menuju bagian depan terowongan hitam pekat dan membungkuk di lantai. Sisi wajahnya menyentuh lantai sementara sepasang tangannya dengan kasar dimasukkan ke permukaan pasir. Ini adalah... Melihat tindakan aneh Han Mu, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Afinitas Han Mu adalah variasi dari elemen dasar, elemen pasir. Jadi, dia dapat menggunakan bantuan dari pasir di gurun untuk merasakan beberapa ki tersembunyi yang mungkin sulit dirasakan oleh orang lain. Mu Ding menjelaskan. Di tempat yang tidak diketahui seperti ini, kita harus sangat berhati-hati. Mengisi secara acak bukanlah langkah yang bijaksana. Haha, benar-benar ada cukup banyak orang unik di perusahaan mercenari Desert Metal. Kerja sama kelompok semacam ini secara alami jauh lebih baik daripada yang saya cari secara acak. Xiaoyan tersenyum sebelum menghela nafas. Hanya beberapa trik kecil untuk bertahan hidup. Xiao Ding menggelengkan kepalanya sembarangan. Dia kemudian mengangkatnya dan menatap pria besar yang telah menyelesaikan probingnya. Bagaimana itu? Penyelidikan belum selesai. Han Mu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum pahit. Saya telah menyelidiki sekitar jarak 500 meter tetapi tidak menemukan ki yang tersembunyi. Saat saya berencana untuk melanjutkan sedikit lebih dalam, bagaimanapun, saya menemukan bahwa energi tipe tanah telah benar-benar menghilang. Menggantinya adalah energi jenis api yang sangat panas. Dalam lingkungan seperti itu, penyelidikan saya menjadi tidak berguna. Energi tipe tanah telah menghilang. Mendengar ini, Xiaoyan dan Xiao Ding terkejut. Area jauh di bawah gurun seharusnya menjadi tempat energi tipe tanah terkaya. Bagaimana itu bisa hilang sepenuhnya? Sepertinya ada yang aneh di dalam. Xiaoyan dengan lembut bergumam. Api panas melompat ke matanya yang hitam pekat. Semakin asing tempat ini, semakin besar kemungkinannya memiliki api surgawi. Untuk Xiaoyan yang telah mengalami kesulitan mencari api surgawi, ini tidak diragukan lagi merupakan berita yang menarik dan bagus. Melihat sikap Xiaoyan, Xiao Ding tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya menelan beberapa kata peringatan yang ingin dia katakan. Ayo masuk dan lihat. Jika kita melihat sesuatu yang salah, saya sarankan kita mundur dulu dan kemudian membuat perencanaan yang tepat. Bagaimanapun, kita sudah tahu bahwa tempat itu ada di sini. Selama kita meluangkan waktu, kita harus bisa mencapai target kita. Xiao Ding berkata dengan muram. Xiaoyan tersenyum. Dia dengan lembut menyentuh penguasa Xuan berat di punggungnya dan menghela nafas. Setelah menempatkan King Lin di belakangnya, dia memimpin dan berjalan ke terowongan gelap ini. Berjalan ke terowongan yang benar-benar gelap, Xiaoyan merasa tubuhnya agak dingin. Dia menjilat bibirnya dan menyapu matanya yang menyipit ke dinding terowongan yang indah. Jarinya mengusap cincin penyimpanannya dan pil pemulihan energi dengan cepat dimasukkan ke dalam mulutnya. Tindakan semacam ini hampir menjadi kebiasaan Xiaoyan sebelum dia melakukan apapun. Bagaimanapun, sulit untuk mengatakan kapan Douki kecil itu akan memiliki kemampuan untuk menentukan apakah dia hidup atau mati. Ingat, letakkan batu cahaya bulan di dinding terowongan di setiap tanda 50 meter. Xiao Ding, yang berada di belakang Xiaoyan, dengan lembut memerintahkan anggota perusahaan mercenari logam gurun. Di depannya, Xiaoyan tanpa sadar mendecakkan lidahnya.
Kakak laki-lakinya mencakup semua aspek ketika dia melakukan sesuatu, memastikan setiap detail kecil. Lebih dari 10 sosok manusia, dengan bantuan cahaya dari batu cahaya bulan, perlahan berjalan di dalam terowongan yang gelap gulita. Karena mereka tidak yakin akan bahaya macam apa yang ada, semua orang tetap diam. Sepanjang perjalanan, selain gemerisik samar langkah kaki mereka, semuanya hening. Di dalam terowongan yang cukup gelap, tidak ada yang tahu tentang waktu. Semua orang terus maju dengan cara yang agak kaku. Adapun terowongan itu, tampak seolah-olah tidak pernah berakhir dan tidak ada yang bisa melihat cahaya di ujungnya. Pemandangan seperti ini, seolah-olah mereka terus berjalan menuju pusat dunia. Saat mereka mulai masuk lebih dalam ke dalam terowongan, Xiao Yan tiba-tiba merasakan rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya tiba-tiba menghilang. Menggantinya adalah sedikit kehangatan. Merasakan perubahan ini, langkah Xiao Yan perlahan berhenti. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Xiao Ding dan yang lainnya. Melihat keterkejutan di wajah mereka, dia dengan lembut menjilat bibirnya dan berkata dengan lembut, bukan karena energi tipe dasar telah menghilang. Sebaliknya, energi jenis api terlalu padat sehingga menekan energi jenis tanah ke titik yang sangat sulit untuk dirasakan. Kami baru saja memasuki wilayah energi jenis api, namun sudah sangat padat. Jika kita terus maju, betapa menakutkannya itu. Jangan bilang kalau di bawah tempat ini memang ada api surgawi. Xiao Ding berkata dengan suara tercengang. Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Api hasrat muncul di matanya. Api surgawi. Ini adalah hal luar biasa yang diimpikannya sejak dia mulai melatih Flame Mantra. Sekarang, itu akan muncul di hadapannya. Antisipasi tiba-tiba semacam ini hampir menyebabkan Xiao Yan gemetar karena kegirangan. Ayo pergi. Terus turun. Semuanya, jika kamu tidak bisa menahan pemanggangan dari energi tipe api di sekitarnya, maka tolong hentikan. Kalau tidak, jika kamu terus turun, kamu mungkin akan terbakar menjadi abu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, berbalik dan berkata dengan serius. Iya. Melihat ekspresi serius di wajah Xiao Yan, tidak ada yang berani mengambil kata-katanya dengan enteng. Mereka segera menganggukkan kepala sebagai jawaban. King Lin, jika kamu merasa bahwa kamu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, lakukan apa yang telah saya katakan. Apakah kamu mengerti? Menundukkan kepalanya, Xiao Yan memberitahu King Lin dengan serius. Iya. King Lin menganggukkan kepalanya dengan patuh. Melihat ekspresi di wajah kecil King Lin, tampaknya energi jenis api panas di sekitarnya tidak membuatnya tidak senang. Begitu dia memberikan perintah yang sesuai, Xiao Yan mengencangkan tinjunya dan melangkah menuju daerah bagian dalam terowongan yang semakin dalam. Di bagian sisa perjalanan, energi jenis api di sekitarnya semakin padat saat semua orang melangkah lebih dalam. Beberapa anggota yang sedikit lebih lemah mulai tidak dapat mentolerir suhu tinggi dan tanpa daya memilih untuk mundur. Meskipun ada beberapa yang mundur, penurunan terus berlanjut. Pada akhirnya, hanya Xiao Yan, Xiao Ding, dan King Lin yang bertahan dan mendorong ke depan. Sisanya ditarik keluar ketika mereka tidak bisa menahan energi jenis api yang semakin mudah tersinggung. Saat mereka melangkah lebih dalam, ekspresi Xiao Yan juga menjadi semakin serius. Selain serius, ada sedikit kegembiraan yang tak terkendali. Ini karena dia bisa merasakan bahwa rute sirkulasi, Flame Mantra, di tubuhnya secara otomatis mulai dengan cepat beredar dengan api ungu Doqi tanpa kendali darinya. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi sejak dia mulai berlatih. Kita hampir sampai, setelah berbelok di tikungan lain, cahaya berwarna merah muncul di ujung terowongan tak jauh dari situ.
Melihat ini, tubuh Xiaoyan menggigil dengan penuh semangat. Dia menyeka keringat di wajahnya. Suaranya parau saat dia berkata dengan datar. Ketiga orang itu meningkatkan kecepatan mereka untuk peregangan terakhir. Mereka dengan cepat melewati rute pendek ini dan akhirnya sampai di ujung terowongan. Berdiri di ujung terowongan, mereka bertiga menyaksikan dunia merah menyala di depan mereka dengan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.